sudah kembali lagi. Kalau tadi kita bertemu dengan dua pahlawan, berarti pahlawan selanjutnya itu bergerak di bidang budaya. Sosok yang satu ini memang membuat saya sangat kagum. Langsung kita sambut Dinan Faris. Silakan duduk. Kita mau lihat dulu tayangannya untuk mengingat kembali seperti apa sosok Dinan Faris dipilih menjadi Kick and the Heroes dan tentu saja kegiatan saat ini seperti apa. Ini dia tayangan. Jember Fashion Carnaval. Siapa yang tidak kenal ajang Fashion Carnaval dunia ini? Ribuan orang berbondong-bondong mengunjungi kota kecil di Jawa Timur ini untuk menikmati keindahan karya anak bangsa. Keberadaan Jember Fashion Carnaval tidak bisa lepas dari sosok Dinan Faris sang menggagas. Dan Kick and the Hero 2010 untuk kategori seni dan budaya adalah Dinan Faris. Berkat karya dan kreativitasnya itu, Dinan Faris dinobatkan menjadi Kick and the Hero pada 2010 lalu. Kini Jember Fashion Carnaval menjadi perbincangan orang banyak. Dinan Faris pun banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai kompetisi, mendapat undangan roadshow dari berbagai kota baik dalam maupun luar negeri. Setelah sukses dengan Jember Fashion Carnaval, banyak kota di Indonesia meminta pihak Dinan membantu mengadakan karnaval serupa, seperti Jakarta, Solo, Bali, Tenggarong, Kalimantan Timur, Banyuwangi, dan masih banyak kota lainnya. Tidak hanya itu, Jember Fashion Carnaval mampu meningkatkan perekonomian kota Jember, seperti banyaknya pembangunan hotel berbintang, ramainya pusat perbelanjaan, bandar udara yang kembali aktif yang sebelumnya sempat tutup. Harga tanah pun yang kian mahal, pembangunan perumahan elit, dan rumah sakit ternama pun sedang dalam proses pembangunan di pusat kota Jember. Belum puas sampai di situ saja, Dinan masih terus ingin mengembangkan kotanya. Kedepannya, ia ingin membangun museum kostum nasional di Jember. Dengan begitu, makin banyak lagi turis yang berkunjung ke kota kelahirannya dan makin dikenal dunia. Terbayang nggak sih sebelumnya bahwa efeknya itu justru sangat besar sampai ke perekonomian yang ada di kota Jember? Pernah terbayangkan nggak sebelumnya? Nggak kebayang sama sekali, karena saya terpikir saya hanya ingin mengembangkan bakat saya untuk kota kelahiran saya, dan saya harus bangga dengan kota saya. Dan tanpa terasa, setelah bertahun-tahun, JFC terus meraih prestasi-prestasi di tingkat dunia, dan sampai akhirnya sekarang telah berkembang dan dipersiapkan menjadi satu-satunya kota fashion dan karnaval di Indonesia. Dan posisi terakhir juga, JFC bisa menempati sebagai ikon fashion dan karnaval terbesar di Asia dan sekaligus peringkat 4 di dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Apa sih yang bisa membuat akhirnya saya itu karena cinta dengan dunia fashion gitu sampai akhirnya berpikir untuk membuat baju-baju yang sangat spektakuler, padahal kan cukup menggunakan bahan-bahan yang cukup biasa aja juga bisa kan menjadi dikenal. Saya harus membuat sesuatu yang tidak biasa. Saya harus membuat sesuatu yang luar biasa dan belum pernah dilakukan orang. Kita juga sama-sama tahu ya, pada saat Miss Universe itu udah 2 kali kalau nggak salah ya, jadi Best National Costume. Iya kan, 2 kali. Tapi masih ada penghargaan lainnya. Apa saja? Sebetulnya kita juga meraih Best National Costume di USA, Florida. Dan yang lain adalah Miss Internasional di Tokyo dan Miss Supranasional di Polandia tahun 2014. Dan yang luar biasa lagi, di 2015 Indonesia kembali berkibar, mengalahkan sekitar 80 negara di Warsawa, Polandia. Sudah pada pernah lihat belum seperti apa sih? Untuk itu langsung kita sambut. Ini dia, Supranasional. Konsep apa sih sebenarnya? Kenapa namanya Supranasional? Ya, ajangnya adalah untuk Miss Supranasional. Temanya Mystical Toraja. Anda bisa lihat
adalah rumah tongkonan. Yang ada di kepala ini adalah rumah Toraja. Dan kali ini mewakili Indonesia ke ajang internasional di Warsawa, Polandia. Dan berhasil mengibarkan bendera Indonesia. Luar biasa. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Ya. Kain asli. Ya, ini adalah kain tenun dari Sulawesi. Wih. Ya, luar biasa. Beratnya berapa kilo ini? Beratnya 17 kilo. Wow. Ya, yang memperagakan adalah ambasador JFC. Wih, keren. Kamu beratnya berapa memang sekarang? 50-an. Memang harus dengan berat-berat yang lebih dari belasan kilo tadi? Ya, yang pasti ini kalau nasional kostum pertimbangannya adalah faktor bagasi. Tapi kalau Anda datang ke Jember langsung menyaksikan show besar JFC yang akan nanti digelar tanggal 24 sampai 28 Agustus 2016, itu adalah JFC ke-15. Show-nya nanti kostumnya akan lebih besar dari ini. Anda bisa melihat sayap bukan hanya 1 meter ke kiri dan ke kanan, tapi membentangnya sampai 3-4 meter ke kiri dan ke kanan. Lalu mahkota bisa lebih tinggi dari ini, bisa 1, 2, bahkan sampai 3-4 meter. Mereka semua mampu memperagakan, semua adalah anak-anak dari Jember yang sangat menakjubkan. Keren banget. Ya. Saya masih heran, butuh waktu berapa lama untuk membuat kostum supranasional ini? 1 bulan untuk produksinya, untuk risetnya kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Oke. Ya. Aku harus mendekat sedikit. Capek ya? Enggak, udah biasa, udah 10 tahun lebih dengan JFC, bergabung dengan JFC. Nggak pusing pakai yang di kepala itu? Karena membawakannya dengan hati, jadi nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa capek. Wow. Keren banget. Kalau gitu terima kasih untuk kamu. Tapi pasti untuk membuat sebuah festival, karnaval khususnya ya, setiap tahunnya harus ada sesuatu yang baru, ada yang lain. Apa saja berarti suka dukanya? Ya, suka duka itu pasti merupakan sebuah proses ya, melalui satu kemenangan. Setiap tahun tema JFC selalu berganti. Itu yang selalu kita jadikan kunci untuk keberhasilan acara kita. Kita pastikan setiap tamu yang datang di setiap tahunnya selalu menemukan ide-ide baru dari Jember Fashion Carnaval. Awalnya karnaval ini hanya digelar 1 hari, tapi sekarang sudah menjadi 5 hari. Bukan hanya menutup jalan, tapi menutup kota Jember. Punya harapan nggak lebih kepada suatu saat Jember Karnaval ini akan dijadikan tanggal merah? Mau? Kenapa tidak? Kalau demi bangsa Indonesia untuk dunia, saya akan setuju. Oke. Kalau Untuk gitu, bangsa Indonesia, untuk dunia. silahkan disampaikan. Siapa tahu hari ini dan malam hari ini yang nonton nih khususnya Bapak Presiden, habis itu kota Jember akan dijadikan sebuah pusat destinasi khusus untuk fashion. Silahkan disampaikan. Ya. Untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi yang sangat saya kagumi dan sangat saya cintai, kami Dinan Faris, Presiden Jember Fashion Carnaval sekaligus Ketua AKARI, Asosiasi Karnaval Indonesia, mengharapkan agar Indonesia mempunyai identitas bangsa untuk dunia dengan fashion dan karnaval. Kita jadikan Indonesia wisata dunia. Datanglah ke Indonesia, dan Indonesia berharap tanggal itu, hari itu adalah hari holiday nasional. Kita sambut wisata Indonesia. Kita masih akan kembali lagi, tentu saja masih di Kick Andy. Tapi ketika kami ditayangkan di Kick Andy, gaungnya luar biasa. Banyak orang yang merasa inilah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di tempat yang begitu terpencil.